Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja yang terhormat, perkenalkan saya Ita Trilestari, NIM 25017305551, mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Juraisiwa Lampung. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama Metro dengan materi menyambut usia balik. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, biar semangat kalau ibu tanya apa kabar, anak-anak jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, pinter semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa dan dilanjutkan pembiasaan membaca Asmaul Husna. Yuk, coba silahkan ketua kelasnya Kak Dava disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke. Sekarang yang mimpin membacakan Asmaul Husna Nasya, ya silakan maju ke depan. Yang lain ikutin ya. Ya, wahid isnain salasa. Bismillahi badana walhamdulillahi rabbina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridaka matlubuna dunyana wa urana. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Mu'min ya Adil, ya Rashidu ya Mahmud, Al-Zalzalaritu. Ya, oke, boleh duduk Nasya. Baik, sekarang ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ya. Siapa hari ini yang nggak masuk? Oke, ibu absen dulu ya. Yang ibu panggil jawab hadir ya. Adiba, Afika, Rafa, Salma. Oke, berarti satu ya yang nggak berangkat hari ini ya. Ya, oke. Sekarang coba ibu minta anak-anak cek kanan kirinya, cek bajunya sudah rapi atau belum. Yang bajunya belum dimasukkan silahkan dimasukkan dulu. Ya, sudah rapi semua? Kalau sudah boleh duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Oke, ya Rafa boleh maju ke depan buat memimpin. Yang lain semua berdiri ya. Oke, yuk. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, coba masih ingat nggak ya anak-anak? Minggu lalu kita belajar apa? Iya, belajar Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa Asmaul Husna itu? Iya, yang tadi kita bacakan bareng-bareng ya. Sudah hafal semua belum anak-anak? Oke, pinter semua. Kalau kemarin kita belajar Asmaul Husna, ya, hari ini kita akan masuk materi baru. Nah, sebelum kita masuk materi baru, Ibu mau tanya, anak-anak pernah nggak sih memperhatikan temannya tumbuh lebih besar? Pernah? Apa contohnya? Misalnya, yang tadinya waktu kelas 1 pendek, kelas 4 jadi lebih tinggi. Iya, jadi paham ya. Terus tahu nggak sih anak-anak tanda-tandanya orang itu dewasa? Ada yang tahu? Belum? Oke, kalau belum tahu nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke. Sebelum kita masuk materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Itu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut hukum fikih dengan benar. Jadi nanti anak-anak diharapkan tahu apa sih tanda-tanda fikih, tanda-tanda balik sesuai hukum fikih. Nah, itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi. Jadi ada secara fikih, ada secara biologi. Kemudian yang ketiga apa? Membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu sebelum kita masuk materi. Siapa yang tahu apa itu balik? Siapa yang tahu, tunjuk tangan? Balik itu apa? Apa Kak Dava? Pertumbuhan manusia. Oke, ada yang lain? Yang perempuan? Belum tahu? Ya, nanti kita bahas. Terus sebutkan tanda fisik yang menunjukkan seseorang masuk balik. Nah, kalau laki-laki, kalau udah balik tuh apa contohnya, tandanya? Apa, Rafa? Apa? Oh, lebih tinggi. Oke, yang lain? Mimpi basah, pinter. Kalau yang perempuan, kalau tanda-tanda balik apa contohnya? Haid. Iya, sudah ada yang tahu ya tanda-tanda balik ya. Nanti kita bahas lebih mendalam lagi. Terus, mengapa penting bagi kita mengetahui tanda-tanda usia balik? Kenapa anak-anak? Supaya apa? Kita tahu tanda-tanda balik, mengetahui apa? Supaya tahu nanti ketika anak-anak sudah balik itu apa yang harus dilakukan. Iya, sudah pinter semua. Kasih aplaus untuk kita semua. Iya, masih semangat? Oke, kalau masih semangat kita coba ice breaking dulu ya. Ice breaking, tepuk konsentrasi ya, seperti biasa ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Iya, pinter semua, sudah konsentrasi, sudah siap belajar. Sekarang kita akan masuk materi. Nah, yang pertama ada pengertian balik. Tadi sudah ada yang menjawab, balik itu dewasa, tumbuh menjadi lebih tinggi ya. Nah, balik itu apa? Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Jadi tadi sudah benar, balik itu adalah apa? Seseorang telah mencapai kedewasaan. Nah, kemudian tanda-tanda balik menurut fikih.
Nah, ada 3 tanda-tanda balik menurut fikih. Yang pertama ada mimpi basah. Tadi siapa yang jawab mimpi basah? Aska, pinter. Yang kedua ada haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Tadi siapa yang jawab? Nasya, pinter. Yang ketiga berumur 15 tahun. Jadi ada 3 tanda-tanda balik menurut fikih. Ada apa saja yang pertama? Mimpi basah. Yang kedua haid bagi perempuan. Yang ketiga berumur 15 tahun. Oke, kita bahas satu-satu. Apa itu mimpi basah? Ya, disebut juga sebagai iltiham. Nah, iltiham adalah peristiwa yang dialami seseorang laki-laki pada saat tidur. Nah, saat bangun terlihat ada tanda sudah mengeluarkan air. Air tersebut bernama air mani atau sperma. Nah, jadi kalau ada anak-anak tidur terus bangun kok basah, itu terus baunya nggak pesing, itu berarti bukan ompol ya, tapi itu adalah mimpi basah. Keluarnya adalah air mani atau sperma. Selanjutnya ada menstruasi. Ada di sini yang sudah menstruasi atau haid anak perempuan? Belum. Oke. Apa itu haid? Haid adalah darah yang keluar dari rahim seseorang wanita pada waktu tertentu yang bukan disebabkan karena suatu penyakit. Jadi ada darah yang keluar pada waktu tertentu, itu bukan sebuah darah penyakit ya. Sifat darah ini berwarna merah kehitaman yang kental. Nah, bersifat panas dan memiliki bau yang khas. Batas minimalnya berapa? 1 hari 1 malam atau 24 jam. Paling lama berapa? 15 hari. Umumnya berapa? Umumnya adalah 7 hari ya. Ingat-ingat nih anak perempuan. Jadi kalau misalnya nanti sudah haid ya, itu kalau sudah keluar darahnya 1 hari ya atau 24 jam itu berarti sudah disebut darah haid. Atau misalnya keluarnya kok 15 hari lamanya, berarti itu juga darah haid. Tapi biasanya umumnya darah itu keluar selama 7 hari atau seminggu. Paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya ada berumur 15 tahun. Nah, anak-anak usianya berapa sekarang? Berarti sudah masuk balik belum? Belum ya. Dengan berdasarkan kalender Hijriah, anak tersebut sempurna berumur 15 tahun. Anak laki-laki maupun perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik. Meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik. Misalnya nih, ibu kasih contoh Hauzan belum mimpi basah, tapi usianya sudah 15 tahun. Berarti Hauzan sudah balik. Atau yang perempuan belum haid, tapi kok umurnya sudah 15 tahun, berarti sudah masuk balik. Oke. Itu tadi apa? Tanda-tanda haid menurut hukum fikih. Ada berapa tadi? Ada 3. Apa saja? Mimpi basah. Yang kedua haid. Yang ketiga berumur 15 tahun. Oke, selanjutnya ada tanda-tanda balik dalam ilmu biologi. Nah, kalau tadi menurut hukum fikih, sekarang menurut ilmu biologi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada laki-laki, tumbuhnya kumis, jenggot, dan juga jamban pada area wajah. Ada di sini yang sudah tumbuh kumis? Ya, tumbuh jenggot, jamban. Yang keempat, kemudian iya, jadi tadi ada beberapa perbedaan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Oke, sekarang Ibu akan membagi kelompok ya menjadi 5 kelompok ya.
Ada dari sini aja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi ada 5 kelompok. Nah, nanti Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Nah, nanti ada 2 lembar kerja kelompok. Ya, nanti anak-anak tulis di sini nama kelompoknya siapa aja. Misal kelompok 1 Naura, Nasya, sama siapa-siapa, ditulis di depannya sini ya. Yang nulis 1 orang, oke? Kemudian ada 2 aktivitas. Aktivitas yang pertama anak-anak menjawab ada 3 pertanyaan. Nanti anak-anak diskusikan bareng-bareng. Kalau misalnya ada yang nggak tahu boleh tanya sama ibu ya. Terus aktivitas yang kedua itu ada gambar apa ini anak-anak? Gambar toples ya, sama pensil. Nah, di toples ini ada perempuan, ada laki-laki tulisannya. Kemudian di pensil ini ada ciri-ciri, tanda-tanda balik, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nanti anak-anak gunting pada bagian apa ini? Pada bagian pensilnya digunting, kemudian nanti ditempel sesuai dengan toplesnya. Misalnya tumbuhnya jakun, ciri-ciri laki-laki atau perempuan? Laki-laki, berarti ditempel di toples laki-laki. Misalnya membesarnya pinggul dan payudara, laki-laki apa perempuan? Berarti ditempel di perempuan. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, Ibu akan bagikan, tapi jangan dikerjakan dulu ya. Ibu bagi dulu, nanti baru dikerjakan. Kelompok 1 ngerjainnya nanti setelah Ibu perintahkan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Boleh pakai pensil atau pulpen boleh. Jadi nanti anak-anak mengerjakannya secara berkelompok ya. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah, biar semangat kita ice breaking dulu. Bisa anak-anak coba tangannya diangkat ke depan semua. Ayo, nolesnya nanti tangannya diangkat ke depan semua. Ya, ikutin Ibu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Lebih cepat. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digolong-golong, sambil tersenyum. Digolong-golong, sambil tertawa. Oke, pinter semua. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, sekarang boleh anak-anak kerjakan secara kelompok, didiskusikan bareng-bareng ya. Kalau ada yang nggak paham boleh ditanyakan. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Misal ditulis kelompok 1, siapa saja namanya ya. Oke. Yang nggak paham boleh tanya. Bisa kelompok 2? Ya, oke. Paham? Didiskusiin bareng-bareng. Mendekat, biar enak mendekat. Nah. Kelompok 4 sudah? Didiskusiin bareng-bareng?
Oh ya, kerjain satu-satu. Tadi apa tanda-tanda balik kan sudah dijelasin. Mimpi yang baraan itu. Iya, betul. Berarti ditulis 2 kali lagi boleh? Boleh. Iya, digunting, ditempel di sini. Nah, misal tumbuh jakun ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki, berarti nanti ditempel di sini. Ya, nanti baru kita diskusi. Iya, dipotong, digunting. Ini kok nggak ikut diskusi? Ayo, diskusikan bareng-bareng. Nama kelompok sudah ditulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Ya, ya silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Ayo ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah semua? Sudah maju semua? Oke, dari presentasi tadi, berarti apa sih tadi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Mimpi basah, terus haid, usia 15 tahun. Kalau menurut hukum ilmu biologi, apa saja? Tumbuh jakun bagi laki-laki, terus jenggot, suara menjadi berat ya, meningkatnya nafsu makan, terus jadi berotot. Yang perempuan apa tadi? Menstruasi, terus tumbuhnya payudara, kemudian pinggul yang membesar. Oke, paham semua ya? Ya, selanjutnya sebelum masuk materi selanjutnya, Ibu ada namanya tepuk dewasa. Ada yang bisa tepuk tanda dewasa? Bila kau ingin tahu tanda dewasa. Nah, gitu ya. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak, pria, dan wanita, telah mimpi basah Bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita jika 15 tahun umurnya, masuk usia dewasa, walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariat. Oke, pinter semua. Nah, kalau tadi anak-anak sudah paham ya apa itu balik, tanda-tanda balik menurut hukum fikih dan hukum biologi, sekarang Ibu ada lembar evaluasi untuk anak-anak kerjakan. Nah, soalnya itu tidak jauh dengan yang tadi kita bahas ya. Silakan di sini ditulis nama anak-anak masing-masing. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakannya ya. Nanti Ibu ambil itu nak ya, hasilnya Ibu ambil sekalian. Ini ya nak, bahas ini ya. Oke, ini ya hasilnya tadi ya. Jangan lupa ditulis namanya ya. Ini hasilnya mana? Enggak, masing-masing individu. Ya, silakan waktunya 2 menit. Oke, 1 menit lagi.
Oke, sudah selesai semua ya? Sudah ya? Oke, kalau sudah Ibu ambil ya. Nanti Ibu ambil ke kursinya masing-masing aja. Oke. Oke, sudah selesai semua mengerjakan soalnya? Kalau sudah, coba kita simpulkan bareng-bareng. Apa sih pelajaran kita hari ini? Tadi apa? Mengenal apa? Tanda-tanda usia balik. Nah, apa sih balik itu tadi? Balik umurnya dewasa. Menuju umur kedewasaan. Kemudian tanda-tanda balik menurut hukum fikih ada 3, apa saja? Mimpi basah. Yang kedua, haid. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan, haid. Yang kedua, payudara yang membesar dan pinggul. Kemudian suara menjadi nyaring. Untuk laki-laki apa tadi yang laki-laki? Yang laki-laki apa tadi? Mimpi basah. Terus tumbuhnya jenggot, berotot, kekar, tumbuhnya kumis. Kemudian apa kewajiban anak-anak kalau sudah balik? Melaksanakan sholat 5 waktu. Terus yang kedua apa? Melaksanakan syariat Islam, puasa di bulan Ramadan. Oke, bagaimana anak-anak dengan pelajaran kita hari ini? Perasaannya senang? Sudah paham tentang tanda-tanda balik? Oke, kalau sudah nanti sampai rumah dibuka lagi supaya lebih paham. Oke, untuk menutup pelajaran kita hari ini kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan Kak Dava siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jtinab. Amin ya robbal alamin. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai bertemu minggu depan.